Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Senin dalam masa Paskah yang ketiga, tanggal 19 April 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cahaya ilahi, Engkau menunjukkan cahaya kebenaran-Mu kepada orang-orang yang tersesat, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga kami yang menamakan diri orang Kristiani menjauhkan segala yang bertentangan dengan nama itu, serta berusaha hidup sebagai orang Kristiani sejati. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Senin dalam masa Paskah yang ketiga, diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 29. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu lain yang selainnya dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus sudah turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus melakukan mujizat penggandaan roti. Apa yang dilakukannya melahirkan decak kagum dari banyak orang. Mereka pun berbondong-bondong mengikuti Yesus. Namun Yesus mengkritik mereka, sebab alasan dibalik keikutsertaan mereka dalam perjalanannya hanya sebatas pada roti yang telah digandakan oleh Yesus. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan mereka
perihal yang paling penting lainnya, bahwa yang patut dicari adalah makanan yang menghidupkan hingga hidup yang kekal. Dan itu artinya harus percaya kepada Yesus itu sendiri. Karena Yesuslah santapan roti kehidupan untuk kehidupan yang kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan perkataan ini Yesus memperlihatkan titik terlemah dalam hidup kita sebagai manusia, yaitu ketergantungan pada hal-hal duniawi. Tuhan Yesus menghendaki supaya kita bekerja untuk mendapatkan makanan yang bertahan hingga hidup yang kekal. Makanan itu ialah tubuh dan darah Tuhan. Itulah makanan yang menyelamatkan manusia. Karena itu kita pun diajak untuk selalu setia tinggal bersama dengan Yesus dalam Ekaristi. Di dalam Ekaristi, Yesus telah menyerahkan diri seutuhnya tanpa pamrih untuk memberi kita makanan yang bertahan lama, yakni keselamatan kekal. Kehadiran Yesus dalam Ekaristi mengundang kita untuk bersatu dengannya, yang mewujudkan yang terwujud dalam kesediaan kita untuk berbagi dengan sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tidak jarang dalam hidup ini kita seringkali hanya berorientasi pada pemuasan hasrat, nafsu, materi, harta benda, dan hal-hal fana lainnya. Kita sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Yesus tidak pernah sungguh-sungguh berjuang untuk hidup yang kekal. Kita menjalani hidup dengan asal-asalan, dengan sembrono, dan untuk menikmati jasmani semata-mata. Ada banyak contoh yang bisa kita sebutkan, seperti ketidaksetiaan dengan janji pernikahan, kasus penipuan, pertengkaran karena hal yang sebenarnya sepele, narkoba, mabuk-mabukan, free sex, saling membunuh atau saling baku bunuh satu sama lain, dan lain-lain. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid Yesus, kita selalu diundang untuk sungguh-sungguh berorientasi pada hidup yang kekal. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, kita diminta untuk bersungguh-sungguh menghargai dan memberi kualitas pada sesuatu untuk bekal perjalanan kita ke kehidupan yang kekal. Kesetiaan dalam hidup berumah tangga, kesetiaan dalam hidup imamat dan kebiaraan, menjalani bisnis secara jujur, transparansi pengelolaan keuangan, menjaga tubuh tetap sehat dengan menghindari miras, narkoba, dan lain-lain, adalah bentuk persiapan kita menyongsong hidup yang kekal. Atau katakanlah kita sekarang berada dalam wabah virus corona. Untuk memutus rantai ini, maka pemerintah telah mencanangkan gerakan vaksinasi massal. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk ikut terlibat dan mensukseskan program ini. Pertama-tama bukan karena untuk kepentingan pemerintah itu sendiri, tetapi demi untuk keselamatan kita sendiri. Dengan mengikuti atau terlibat dalam kegiatan vaksin massal ini, maka kita mewujudkan rasa tanggung jawab sosial kita untuk menjaga dan melindungi sesama kita terhadap menularnya wabah virus corona ini. Sekaligus juga kita menjaga diri kita sendiri. Dan dengan demikian, kita boleh tetap hidup bebas, beraktivitas seperti biasa sebagai anak-anak Allah. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai,
hendaklah dalam kehidupan kita berjuang dan bekerja untuk makanan yang mendatangkan kehidupan kekal. Dan itu berarti kita harus hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Tuhan hadir secara khusus dan amat sederhana dalam perayaan Kristi. Maka kalau kita rajin menyantap tubuh dan darah Tuhan dalam perayaan Kristi, maka Tuhan sekarang tinggal dalam hidup kita, dalam diri kita. Kalau Tuhan telah hidup dan tinggal dalam diri kita, maka seharusnya seluruh kehidupan kita, tingkah laku kita, tutur kata kita, seluruh kepribadian kita hendaklah mencerminkan seluruh pribadi dan kehidupan dari Yesus itu sendiri. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang yang semakin setia menjalani kehidupan sebagai murid-murid Yesus. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.